Disrupsi digital telah mengubah cara hidup kita di berbagai bidang, tidak terkecuali di bidang perbankan. Di video kali ini, saya akan coba memberikan analisa mengenai prospek saham-saham bank yang akan bertransformasi menjadi digital. Yang udah penasaran? Yuk kita langsung masuk ke videonya. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kenny Jero Kongguasa, dan di video kali ini saya akan coba memberikan analisa saya mengenai saham-saham bank yang akan bertransformasi menjadi bank digital. Tapi sebelum saya mulai video kali ini, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan update-update saya mengenai analisa-analisa seputar dunia trading, teman-teman boleh klik tombol subscribe di bawah ini, dan saya punya harapan agar video saya dapat bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Oke teman-teman, kita langsung mulai video kali ini. Jadi sebelumnya saya akan coba jelaskan dulu mengenai apa sih bank digital itu. Jadi bank digital itu merupakan suatu bentuk transformasi dari bank konvensional menjadi bank digital, yang dimana kegiatan dari perbankan itu sendiri akan dirubah total menjadi full online. Sebagai contoh, misalkan teman-teman ketika ingin membuka buku tabungan, melakukan pengajuan kredit, atau segala hal yang berhubungan dengan perbankan, yang tadinya teman-teman harus datang ke kantor cabang, sekarang rencananya teman-teman hanya perlu menggunakan platform dari bank tersebut, teman-teman bisa melakukan seluruh aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan perbankan. Kurang lebih pengertian dasarnya seperti itu. Nah, di sini saya ada list-list bank yang sudah mengajukan izin ke OJK untuk bertransformasi menuju bank digital. Sebagai contohnya, ada bank yang sudah kita pasti tahu, yaitu merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank BCA, Bank Capital, Bank QNB, Bank BRI Agroniaga, dan beberapa bank lainnya sudah mengajukan izin ke OJK. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan hari ini saya juga akan coba untuk menganalisa saham-saham beberapa bank yang akan bertransformasi menjadi bank digital. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke layar monitor analisa chart saya. Oke teman-teman, kita sudah balik lagi di layar trading monitor saya, dan di sini saya menggunakan platform TradingView untuk melakukan sebuah analisa pergerakan harga. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas 3 saham bank digital, yaitu ada Bank BRI Agroniaga yang mendapat sebutan nama Agro, kedua ada Bank Neocommerce yang mendapat sebutan nama BBYB, dan yang ketiga ada Bank Capital dengan sebutan nama Baca. Nah, ketiga saham ini akan saya coba analisa hari ini dan kita akan lihat bagaimana kira-kira prospek ke depannya. Oke, yang pertama di sini sudah ada BBYB teman-teman, yaitu Bank Neocommerce. Nah, teman-teman, seperti biasa ketika saya menganalisa sebuah harga saham, saya masuk dulu di time frame daily, di mana saya akan melihat pergerakan arah trennya, dan bisa kita lihat di sini arah trennya lagi naik ya teman-teman ya. Nah, tapi ada satu hal yang teman-teman harus waspadai di sini. Di sini ada potensi double bottom teman-teman, karena teman-teman bisa lihat bahwa terdapat resistance yang 2 kali tidak bisa ditembus oleh BBYB. Nah, ini harus diwaspadai teman-teman. Dan sekarang teman-teman bisa lihat harganya sedang mengalami penurunan yang lumayan kenceng. Seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman majuin time frame menjadi 4 hour, teman-teman bisa lihat bahwa terdapat 2 kali effort BBYB untuk menembus resistance di 1890 sampai 2000-an teman-teman, dan dia tidak bisa. Nah, dia juga sudah mulai melewati MA 25-nya teman-teman, dan sudah mulai terlihat terjadinya pembalikan arah. Ketika dia menyentuh harga 1935, kemudian dia terus melakukan penurunan, dan kalau dilihat dari stokastiknya, dia masih menuju tren penurunannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Strategi saya ketika melihat BBYB ini adalah saya akan melihat apakah dia akan berhasil menembus support yang ada di sini atau tidak. Seperti itu. Dan saat ini mungkin saya tidak akan masuk dulu ke saham BBYB karena sampai saat ini saya tidak bisa melihat kira-kira dia akan bergerak ke arah mana. Dan sampai sejauh ini saya juga tidak melihat bahwa dia akan melanjutkan arah kenaikannya. Seperti itu. Mungkin setelah saham BBYB ini menyentuh support yang ada di
sini, yaitu di poin 1260. Dan ketika dia berhasil mantul, tidak jadi breakout, saya akan mengambil posisi di harga 1315. Seperti itu teman-teman. Jadi saya akan coba menggambarkan biar lebih jelas. Di sini adalah garis ketika dia rebound, saya akan mengambil posisi. Nah, jadi untuk gambarannya juga kita menggunakan arrow. Saham BBYB ketika menyentuh support yang di sini dan kemudian dia mantul lagi ke atas, saya akan mengambil posisi di 1315. Seperti itu. Karena ketika dia mantul, berarti pola double bottom-nya tidak berhasil terbentuk dan dia akan melanjutkan arah kenaikannya. Seperti itu teman-teman, kurang lebih analisa saya mengenai prospek saham BBYB. Oke, kita lanjut menuju saham bank digital berikutnya adalah Bank BRI Agroniaga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kurang lebih pattern-nya secara daily itu sama. Dia berhasil membentuk ATH yang baru, kemudian dia turun lagi, dan setelah itu dia ingin mencoba breakout lagi dari ATH itu, tapi ternyata gagal. Dan di sini terlihat ada potensi terjadinya pola double bottom. Gitu teman-teman. Dan ini saya juga sama strateginya. Saya akan coba melihat kira-kira apakah dia bisa menembus support yang di sini atau tidak. Seperti itu. Dan di sini dia terlihat sedang berada dalam masa konsolidasi, teman-teman. Jadi teman-teman saya coba beri garis di sini. Nah, dia ingin berhasil menembus titik resistennya, ternyata gagal juga dan dia turun lagi dan dia ingin menembus lagi. Dan untuk saat ini untuk saham Bank Agro saya belum bisa memastikan akan ke arah mana ke depannya, akan melanjutkan pola trennya mengalami kenaikan atau pola trennya akan terjadi pembalikan arah. Seperti itu. Nah, jadi untuk saham Bank Agro pun saya akan coba menunggu kira-kira konfirmasinya seperti apa dan saya akan mengambil take posisi kalau dia berhasil menembus resistance yang ada di titik 2490 ini. Jadi akan saya coba gambarkan biar lebih jelas. Ketika dia berhasil menembus ke arah sini dan dia berhasil lagi menembus ke atas, nah saya akan mengambil take posisi di 2500-an. Nah, di sini saya akan coba mengambil posisi. Seperti itu. Dan yang terakhir yang akan saya coba analisa adalah saham Bank Capital, yaitu baca. Nah, kalau saham Bank Capital agak berbeda ya teman-teman ya, arah pola trennya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia mengalami penurunan dan sampai saat ini dia sedang berusaha untuk mengubah tren menjadi pola uptrend. Karena kita bisa lihat dari indikator moving average-nya dia sudah berada di atas garisnya. Di atas indikator moving average-nya teman-teman. Dan kalau misalkan kita gambar pola trennya, teman-teman bisa lihat kalau misalkan dia masih berada dalam masa konsolidasinya teman-teman. Tapi sudah membuat pola trennya menuju uptrend. Seperti itu teman-teman. Dan untuk baca sendiri, saya mungkin akan bisa mengambil posisi ketika dia melewati resistance yang ada di sini. Ketika dia berhasil menembus resistance yang ada di sini, dan kira-kira berada di titik harga sini, 514, saya akan mengambil posisi dan saya akan melihat apakah dia berhasil menembus channelnya, seperti itu. Jadi ketika saya mengambil posisi di 514, saya akan memasang take profit di 582, itu di sini. Dan kalau misalkan dia berhasil tembus lagi ke arah poin sini, maka kita mempunyai kesimpulan bahwa dia akan melanjutkan arah trennya menuju pola uptrend. Nah, untuk entry posisi saya yang kedua,
itu saya akan mengambil bila dia sudah berhasil menembus resistance yang ada di sini. Jadi kurang lebih di titik poin harga 600, saya akan mengambil take posisi lagi dan stop loss saya ada di 570. Kurang lebih seperti itu teman-teman planning saya terhadap saham-saham bank digital. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini mengenai prospek saham-saham bank digital. Dan sebelum saya menyudahi video saya, izinkan saya menyampaikan disclaimer bahwa apapun yang saya bagikan dalam video-video saya merupakan suatu pembelajaran, penilaian, dan pengalaman saya pribadi. Dan saya punya harapan dengan pengalaman saya dapat membantu para trader-trader di luar sana dan dapat bermanfaat ketika ingin melakukan sebuah trading. Dan saya punya kesimpulan bahwa saham-saham bank digital emang memiliki suatu prospek yang cerah untuk kedepannya. Tapi ketika teman-teman ingin berinvestasi terhadap saham-saham bank digital ini, teman-teman harus tetap menyesuaikan dengan trading plan masing-masing. Agar ketika saham-saham bank digital ini tidak bergerak sesuai dengan analisa kita, kita mempunyai suatu batas pengaman yang tidak akan membuat kita mendapat kerugian yang besar. Oke teman-teman, sekian video saya. Semoga bermanfaat, happy trading, tetap sehat, dan salam cuan.